Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Taklim Kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama membuka kajian taklim online majlis yang pertama, yaitu kita di sini kita akan membahas bersama-sama mengkaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan majlis ini, taklim ini memberkahi kita semua, baik yang hadir di majlis ataupun para pemirsa melalui fun fact Facebook, di mana saja berada selalu diberi Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang taat, yang istiqomah, yang diberi kesehatan zahir dan batin. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita selalu di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah taklim kita akan berlangsung sekitar 30 menit. Mudah-mudahan menjadi taklim yang berkah yang memberi kita juga semua, keturunan kita juga, keluarga kita semua. Pertama, kita memberi hadiah Fatihah dulu kepada guru kita, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, dan semua masyayikh di ma'had kita. Juga khususan kepada muallif Al-Hikam, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan juga kepada Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati, yang masyhur disebut Imam Asy-Syarqawi, yang mensyarahi kitab Hikam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita juga nikmatnya dan rahmatnya, agar kita bisa istiqomah di dalam majlis ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dari guru-guru kita, khususnya dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hadiniyah wa likulli natin salih wa hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Fa yaqulul murtaji ghufiral masawi Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati Al-Masyhur Bisyarqawi. Hadhihi taqidatun latifatun ala hikam al-arif billah Sayyidi Ahmad bin Athaillah qaddasallahu sirrah, wa qasadahu biha fil ghalib hitab al-muridin as-sadiqin wa tarkihim, wa qasduhu biha fil ghalib khitabul muridin as-sadiqin wa tarkihim ila maqamil irfan. Wa yanbaghi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi
bihazabil imkan. Di sini kita akan membahas sama-sama mengkaji kitab Hikam Ibnu Athaillah menggunakan syarah dari Al-Imam Asy-Syarqawi, yaitu Abdullah bin Hijazi, Al-Imam Abdullah bin Al-Hijazi. Kata beliau, maksud Al-Imam Ibnu Athaillah mengarang hikam. Hikam itu berasal dari kata al-hikmah. Hikam berarti artinya hikmah. Nah, hikmah yang ditulis berasal dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maksud Al-Imam Ibnu Athaillah menulis hikam-hikam ini adalah untuk khitab bagi muridin. Muridin yaitu orang-orang yang menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kata aroda yuridu muridun. As-sadiqin yang sungguh-sungguh. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat secara zahir saja, tetapi kita ada satu hal yang harus kita capai, yaitu bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas ibadah zahir saja. Dan di sini Al-Imam Ibnu Athaillah akan menerangkan kepada kita, menuntun kita untuk sama-sama bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan beliau adalah untuk memberikan tuntunan kepada muridin dan watarkihim ila maqamil irfan, bisa menyampaikan para murid ini sampai kepada derajat al-irfan. Al-irfan yaitu al-arif billah, maksudnya sampai ma'rifat billah. Ma'rifat billah. Bukan sebagai hanya sekedar kita ini muslim standar, awam. Awam yaitu hanya sekedar ibadah. Pokoknya disuruh salat, disuruh puasa, disuruh haji. Tetapi tidak ada di situ kedekatan terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada derajat ma'rifah. Ma'rifah billah yaitu derajat al-wilayah, yaitu derajat kewalian, yang mana seorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Athaillah berkata di dalam hikmah yang pertamanya, yaitu min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timad 'alal amal ay amalul jawarih min salawatin wa adhkarin wa ghairiha, wal mu'tamad 'ala dzalika al ibad wal muridun wal awwalun ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'um fiha wan najah min adzabillahi ta'ala, wal akhirun ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah ta'ala wa kasfil astar anil qulub wa husulil ahwal al qa'imah biha wal mukasyafat wal asrar kilahuma madmum. Kata Imam Ibnu Athaillah, termasuk tanda-tanda kita mengandalkan amal, kita berpatokan kepada amal, yaitu amal jawarih seperti sholat, zikir dan lain-lain. Jadi kalau di dalam masalah beribadah ini kita dibagi ada menjadi dua kelompok. Ada namanya kelompok al-ibad, ada kelompok al-muridun. Al-ibad yaitu orang yang ahli ibadah. Pokoknya bagaimana dia memperbanyak sholat sunnah, ibadah sunnah, puasa, pokoknya ibadah. Maksudnya apa? Kalau al-ibad ini tujuan al-ibad, yaitu orang yang ahli ibadah, ini yaitu bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Jadi dijauhkan dari neraka. Ini namanya ibad atau al-ubad jamaknya. Jadi al-ubad orang-orang yang ahli ibadah.
Sedangkan yang kedua wal muridun yaitu orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli ibadah, dia ini pokoknya aku sholat, aku puasa, aku haji, aku banyak puasa, aku banyak zikir, aku banyak sholat sunnah. Ini supaya apa? Dengan sholat ini maka aku nanti akan masuk surga, aku akan jauh dari neraka. Dengan puasa ini aku akan masuk surga, jauh dari neraka. Nah, dengan sholat ini, dengan ibadah ini maksudnya dia iktimat, maksudnya dia ini berpatokan bahwa aku masuk surga karena sholatku, karena puasaku, karena hajiku, karena sedekahku. Sedangkan orang yang muridun atau murid, orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beranggapan aku ini sampai kepada Allah bisa sampai kepada derajat kasful astar. Kasful astar ini terbukanya tabir. Terbukanya tabir ini maksudnya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada tabir. Ada tabir. Seorang yang sudah sampai kepada derajat al-arif billah atau wilayah itu sudah tidak ada tabir. Jadi dia mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Orang-orang awam enggak. Jadi dia berpikir, aku dengan sholatku, dengan puasaku dan sebagainya, maka tabir ini bisa terbuka. Nah, tabir ini bisa. Jadi dia bisa mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang awam. Nah, ini namanya murid. Jadi itu memang ada yang seperti itu. Dan muridun atau murid sampai hari ini memang ada. Jadi ada orang yang hanya ubat saja, yaitu pokoknya kenapa kau ibadah? Pokoknya saya supaya masuk surga, tidak masuk neraka. Itu namanya al-ubad, yaitu seorang abid, seorang yang ahli ibadah saja. Tapi kalau murid, kenapa ibadah? Karena aku bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan terbuka hijab antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya murid. Jadi dua, sama-sama ibadah, sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi tujuannya lain. Yang tujuannya hanya masuk surga, terhindar dari neraka, ini namanya abid atau orang yang pokoknya ahli ibadah saja. Yang tujuannya bagaimana dia sampai kepada Allah, ini namanya murid. Nah, ini namanya murid. Dan dua kelompok ini bisa salah di dalam niatnya salah atau anggapan prinsipnya salah. Ketika dia mengatakan aku masuk surga karena sholatku, si abid atau ubad, sedangkan si murid mengatakan aku bisa sampai kepada Allah karena aku banyak sholat sunnah, aku banyak puasa sunnah, aku banyak zikir. Ini namanya iktimat. Iktimat ini berpatokan kepada amalnya. Ketika seorang berpikiran yang demikian, kata Imam Ibnu Athaillah, nuksanur raja inda wujudi zalal. Tanda-tandanya orang yang seperti itu, yang dia berpatokan kepada amalnya, yaitu dia akan berkurang roja. Roja ini harapan. Inda wujudi zalal, ketika terjadi dia tergelincir. Ketika tergelincir. Jadi di sini diterangkan kata Syekh di sini, nuksanur raja inda wujudi zalal. Ai roja'u fillahi ta'ala ayudkhilahul jannah wa yunjihi minal azab in kana minal ubad. Jadi ketika terjadi dia umpamanya lah sama Allah, umpamanya namanya manusia ini kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang dia tergoda hawa nafsu, tergoda oleh setan. Biasanya ibadah, sholat rajin, puasa rajin, jamaah rajin. Ternyata pada suatu hari naudzubillah semua naudzubillah terpengaruh oleh kawannya, mabuk dia. Mabuk. Setelah dia mabuk, udah sadar, langsung dia nukson roja. Maksudnya dia kurang harapannya kepada Allah. Waduh, saya dah mabuk, macam mana saya nanti masuk surga, macam mana saya ini nanti akan masuk neraka lah saya ini. Macam sudah berkurang. Dia ini membuktikan bahwa sesungguhnya dia ini mengandalkan amalnya. Sesungguhnya sebetulnya orang ini masuk surga mau masuk neraka ini bukan karena amal. Jadi tidak boleh kita ini hidup
beribadah mengandalkan amal kita. Jangan kita merasa aku masuk surga ini karena amalku. Kalau aku rajin, aku mesti masuk surga. Aku rajin puasa sunat dapat pahala, nanti aku dijauhkan dari neraka. Tidak begitu. Surga dan neraka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Kita ini hanya disuruh, kita lakukan saja. Bukti ketika seorang melakukan terpleset di dalam kemaksiatan, kemudian dia merasa aduh macam mana ini. Ini menunjukkan bahwa dia ini berpatokan kepada amalnya, bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi si ubat. Adapun bagi wa ayyusilahu, bagi orang si murid, wa ayyusilahu ila matlubihi al-mutaqaddam in kana minal muridin. Sedangkan para muridin yang tujuannya dia ibadah itu supaya dia bisa sampai kepada Allah, dibuka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tergelincir, dia bermaksiat, dia macam putus harapan. Aduh, macam mana ini saya, macam mana ini. Macam harapannya seperti semacam hilang. Padahal yang menyampaikan dia kepada Allah itu Allah, bukan amalnya itu yang menyampaikan. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, ini orang yang ada semacam keharapannya ini berkurang, rojaknya berkurang sama Allah ketika dia tergelincir. Ini menunjukkan kalau dia ini beribadah, dia ini menyembah Allah, dia ini menjadi murid, menjadi abid atau ubat, dia ini mengandalkan amalnya, bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini ibadah saja, tapi semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Aku ini masuk surga, masuk neraka, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Maka ketika terjadi tergelincir, Allah ini Rahman Rahim. Allah ini, aku masuk surga bukan karena amalku, tetapi hikmah ini atau hikam ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah ahli ibadah, yang sudah istiqomah, yang rajin sholat, sholatnya aktif, puasanya aktif. Bukan orang-orang yang fasik. Ini orang yang fasik, tukang mabuk, zina langganan, kata dia, Allah kan maha baik, aku masuk surga, masuk neraka. Ini pokoknya kan Allah yang ngatur, bukan karena amalku, salah pasang. Jadi hikmah ini untuk orang yang rajin ibadah, yang istiqomah, tapi kok pada suatu ketika kok dia tergelincir, maka dia akan tetap, harapannya terhadap Allah ini masih tetap, tidak berkurang. Itu yang betul. Karena betul, Allah ini Rahman, aku ini tergelincir, saya mohon ampun kepada Allah. Dan tidak ada perasaan, aduh macam mana nanti ini, saya mesti masuk surga apa tidak nih. Nah, ini harus dihilangkan yang seperti itu. Tidak. Itu maksudnya tanda-tandanya saja, kata Imam Ibnu Athaillah. Jadi maksudnya orang itu jangan sampai merasa bahwa yang menyelamatkannya itu adalah amalnya. Jangan sampai merasa yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amalnya, bukan. Tapi Allah yang menyampaikan dia kepada tujuannya tadi, seperti dia dekat dengan Allah, menjadi aulia illah, menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau ingin menjadikan seorang menjadi wali, Allah tinggal pilih saja. Kalau kita mengandalkan amal kita, maka itu sesuatu hal yang keliru. Karena semuanya ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menghendakinya. Inda wujudi zalal bi antas dura minhu ma'siyatun kazinan kazina wa ghaflatin anillahi ta'ala wa tarki auradin wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu an nafsihi. Jadi contoh, kalau dia tergelincir seperti dia kok maunya tergelincir sampai dia melakukan zina. Akhirnya aduh udahlah, aku tak akan masuk surga lah ini. Aduh, aku tak mungkin sampai kepada Allah. Ini tidak bisa begitu, tidak boleh begitu. Harus tetap optimis, itu tetap harus ada. Watarki auradin, atau seorang muridin setiap hari baca sholawat sekian ribu, baca istighfar sekian ribu. Pada suatu malam ketiduran sama sekali gak baca. Tahajud biasanya rutin, enggak. Aduh, saya ini tak bisa ini sampai kepada Allah kalau begini. Harapannya berkurang, rojaknya berkurang. Nah, itu berarti kau pikir kau ini sampai Allah karena aurat engkau, karena zikir engkau, karena puasa engkau. Enggak, itu Allah yang akan engkau, Allah ambil engkau, Allah jadikan engkau kekasihnya. Jadi bukan karena amalmu. Itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi membuktikan apa istilahnya,
bahwa kita ini jangan sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa bahwa ibadah kita inilah yang menyelamatkan, ibadah kita inilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu an nafsihi fa idza waqa fi zillatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi fihi wa jarayani qada'ihi alaihi kama annahu idza sadara minhu ta'atun aw lahalahu musyahadatun qalbiyatun lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu fala farqa indahu bainal halain li'annahu gharikun fi biharit tauhid qad istawa khaufu wa raja'uhu fala yanqusu al-isyanu khaufuhu wa la yazidul fala yanqusul isyana fala yanqusul isyanu khaufuhu wa la yazidul isyanu raja'ahu. Jadi kata pensyarah di sini Asy-Syaikh Asy-Syarqawi kata beliau, jadi termasuk alamatnya orang itu arif billah itu fana'an nafsihi. Fana'an nafsi ini maksudnya apa? Fana'an nafsi maksudnya dia tidak menganggap dirinya itu siapa-siapa. Enggak nganggap dia itu siapa-siapa. Ketika dia ibadah rajin, ini bukan saya. Maksudnya ini bukan karena usaha saya dan sebagainya. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya ini rajin itu bukan dari saya. Kebagiannya ketika itu terjadi umpamanya tergelincir, dia melakukan kemaksiatan, itu semua di luar kemampuan dia. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi ketika nanti dia jadi orang bagus, ini pun bukan saya ini. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur saya. Jadi saya ini hanya sebagai tempat saja. Sedang Allah lah yang ngatur. Makanya ketika seorang bermaksiat, maksudnya tergelincir, maka dia jangan patah semangat atau kurang berharap karena semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kama anu saudara minhu ta'aullah lahu musyahadatun qalbiyah lam yara fi dzalika haula wala quwwata, sampai ketika dia umpamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rahasia-rahasia di dalam hatinya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Allah memberikan umpamanya membuka tabir di dalam hatinya, dibuka tabirnya. Maka dia tidak akan berpikir ini karena rajinnya saya sholat, ini karena rajinnya saya puasa. Enggak sama sekali. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memang ngasih saya. Jadi ibadah saya ini bukan apa-apa. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Orang yang seperti ini akan jauh dari sifat ujub. Kenapa orang ujub? Orang ujub itu karena dia merasa ibadah itu berawal dari dirinya. Yang rajin sholat saya, yang rajin puasa saya, yang banyak sedekah saya. Makanya dari situ dia akan merasa ujub, takjub terhadap dirinya sendiri. Tapi ketika bilang, aku kok bisa rajin sholat, ini Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah lah yang memang yang mengatur saya seperti itu. Juga masalah ibadah-ibadah yang lain. Rajinnya aku ini semua adalah tertib, tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah semuanya yang ngatur. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Allah nak jadikan saya kekasihnya, ini Allah memang yang jadikan, bukan karena ibadah saya. Begitulah sikap seorang arifin billah, yaitu wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Para aulia dia tidak merasa ibadahnya itu banyak, dia tidak merasa ibadahnya itu berasal dari kehebatan dia tidak merasa ibadahnya itu karena rajinnya dia, tidak. Dia merasa bahwa ibadah itu memang Allah Subhanahu wa taala semua yang memberi dia. Kenapa aku bisa rajin? Allah yang beri. Kenapa aku bisa rajin sholat? Allah yang beri. Allah yang beri. Kalau Allah tak ngasih, aku tak akan bisa jadi orang seperti ini. Nah, itu begitu. Ketika begitu, maka istilah ini namanya fana. Fana itu semuanya yang terjadi pada dirinya, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di situ sifat, apalagi sifat sombong, merasa paling bagus. Itu sama sekali tidak. Fala yanqusu al-isyanu khaufahu wa la yazidul ihsanu raja'ahu. Orang yang fana, dia ketika dia melakukan tergelincir di dalam kemaksiatan
atau ketika dia melakukan kebaikan, nah, itu sama, maksudnya dalam arti tidak mempengaruhi khauf dan rojaknya. Kalau orang iktimat sama amalnya, dia merasa, aku nih banyak puasa nih, aku nih banyak baca Quran nih, kalau aku udah begini, ini aku berarti aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu salah, tidak begitu. Ataupun ketika dia bermaksiat, jadi aduh, macam mana ini saya ini kok maksiat ini. Jadi semacam rasa wala yang kusu al isyanu khaufu. Jadi kemaksiatan itu tidak bisa mengurangi rasa takutnya. Jadi semuanya itu memang adalah aturan tadbir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baginya ketika dia, kadang-kadang kita ini kan manusia nih, ketika kita rajin ibadah, rajin kita merasa aku sekarang dekat nih dengan Allah nih. Nah, itu kan salah, tidak begitu. Jadi tetap seperti apapun ini memang kita hanya mengikuti alur saja. Faman lam yajid fi hadhil alama fihi falyujahid nafsahu birriyadat wal adhkar hatta yasila ila maqamil irfan. Barang siapa yang tidak sampai kepada prinsip yang seperti ini, maka hendaklah dia melakukan mujahadah, riyadiyah, memperbanyak zikir sampai dia sampai kepada makam ini. Tengok macam mana orang bisa sampai seperti makam seperti ini, dia harus memperbanyak zikir. Kalau orang banyak zikir nanti hatinya tuh akan bagus-bagus sendiri, dibaguskan sama Allah. Dia jadi tidak beriktimat dengan amalnya. Allah ini bukan karena saya ini jadi baik bukan saya, semua Allah. Jadi dia tidak sama sekali tidak istilahnya ada di situ merasa aku dan aku. Wa muradul musannif fi hadzal hikmah tansyitus salik wa rafi himmatihi anil itimat ala syai'in siwa maulah. Jadi maksudnya Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah ini maksudnya mendorong kepada salik. Salik itu orang yang salaka, orang yang menapaki jalan. Salik itu orang yang menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi semangat kepada orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan himmahnya agar jangan dia berpatokan kepada amalnya. Sebanyak apapun amalmu, engkau jangan sampai berpatokan kepada amalmu, tapi engkau hanyalah berpatokan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni nak jadi wali daripada walinya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena amalku, tapi karena Allah pilih aku jadi. Itu mestinya begitu. Itulah yang menyebabkan, disitulah merupakan satu prinsip atau itikad yang betul. Nah, jadi maksudnya saya di sini ini mengingatkan kepada kita, ya, jangan sampai merasa bahwa ibadah kita itulah yang menentukan derajat kita seperti apa di hadapan Allah. Tambah rajin ibadah, oh berarti ini derajatku naik nih. Aku tadi kerja masa berarti aku turun nih. Tidak begitu. Naik dan turunnya derajat itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang atur. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tanzih fil a'mal li'annaha sababun adiyun fil wusul ilallahi ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini bukan berarti nggak usah amal lah. Kalau kita ini memang nak dijadikan wali, kita tak amal pun Allah mesti jadikan, bukan begitu maksudnya. Tetapi beramallah harus tetap beramal, jangan tak beramal. Beramal itu harus wajib. Tetapi untuk urusan nanti wusul sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah yang mengaturnya. Wala tahqira ma tuntijuhu minal ahwal wa ghariha li'anna dzalika minhu minallahi ta'ala wa la yambaghi radduhu. Sedangkan nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hal-hal yang kadang-kadang hal itu umpamanya kayaknya sama kita ini macam kok cuma begini ya, aku udah rajin sholat ini gini ya, kok ternyata dapatnya cuma begini. Jadi semacam kayak gak ada gunanya ini saya taat nih. Ini tidak boleh begitu. Itu semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang penting kita cuma tugasnya kita beramal, sudahlah. Nanti umpamanya Allah nak ngasih apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariat, secara ikhtiar kita harus melakukan hal tersebut. Wala yang bagi itu kita tidak boleh menolak, ya, kita tidak boleh menolak hal tersebut. Itu hikmah yang pertama. Kemudian kita akan masuk kepada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, iradatut tajrid. Mungkin kita akan teruskan di ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan untuk mungkin sebelum mungkin hikmah yang kedua nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Semoga berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.